Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, majelis guru dan wali murid dari anak-anak kami beserta anggota komite yang hadir pada kesempatan ini. Pertama dari tahun sekali mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin beliau kita sempat hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka ada presentasi dari salah seorang guru kita, guru penggerak pada tahun ini. Ya, kemudian selawat dan iring salam buat awal Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan anak-anak kami semuanya. Adapun sengaja kita minta waktu sedikit kepada Ibu ya, kita membantu Bu Yusmar Desipa untuk presentasi dalam rangka kegiatan materi beliau sebagai pelengkap dari guru penggerak dari sekolah kita ini. Nah, jadi kita mohon hanya sebentar saja Bapak dan Ibu, kita saksikan beliau untuk menampilkan materi yang akan dia tampilkan pada kesempatan ini. Baik Bapak dan Ibu, kepada Ibu Yusmar Desipa kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, Bapak dan Ibu, silakan air dan kuenya dicicipi. Baiklah, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya sehingga kita bisa berdiskusi hadir di ruangan yang sederhana ini. Salawat beriring salam tidak lupanya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat perjuangan beliau sehingga kita dapat menikmati kecanggihan teknologi saat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 21 Kaliwaro, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Komite yang mewakili, seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu orang tua wali murid, dan seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 21 Kaliwaro. Selanjutnya kepada selamat datang kepada anak-anak kami perwakilan dari kelas 5 dan 6 SD 21 Kaliwaro. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala Sekolah sehingga terlaksananya acara kita pada hari ini, yaitu diskusi tentang pengelolaan pemimpin dalam peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya atau aset sekolah. Ini adalah tugas saya sebagai guru penggerak Bapak Ibu. Kita diskusi bersama dalam hal pemenuhan tugas saya dalam modul 3.2. Seterusnya terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru, kepada kita semua yang telah hadir di ruangan ini. Di sini saya bukan menggurui nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu, namanya diskusi baik kepada anak-anak kami. Kita di sini silakan Pak. Silakan Pak. Mulai dulu Pak. Baik Bapak Ibu, saya CGP calon guru penggerak angkatan 9. Ini adalah fasilitator saya, Ibu MAMPD. Kemudian pengajar prakteknya Bapak Yuni Zikri SPD, beliau dari guru SMA Payung. Jadi tujuan kita pembelajaran khusus bagi saya itu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi karena kolaboratif artinya kerjasama
bersama kita semua warga sekolah Bapak Ibu, yang termasuk warga sekolah itu adalah kepala sekolah, guru, murid, termasuk komite dan juga orang tua murid. Makanya Bapak Ibu kami undang untuk hadir di sini. Kemudian Bapak Ibu, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Sekolah yang memandang semua sumber daya dimiliki sebagai sesuatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Tujuannya di sini Bapak Ibu bahwa aset atau kekayaan atau sumber daya yang kita miliki di sekolah ini, kalau ada sebuah program, maka jangan kita berbicara apa yang akan dibuat, kita hanya punya ini, itu tidak boleh. Tapi mari kita berpikir bersama, dengan apa yang ada ini kita harus membuat suatu kegiatan yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, di sekolah ini kita mempunyai aset pertama faktor biotik. Faktor biotik itu artinya adalah faktor yang hidup. Pertama murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan. Kemudian ketiga masyarakat sekitar sekolah, pengawas sekolah dan orang tua. Selanjutnya ada dinas terkait dan pemerintah daerah. Maka Bapak Ibu, kita semua adalah faktor biotik. Makanya Bapak Ibu adalah juga menentukan keberhasilan sekolah. Kemudian nanti akan kita bicarakan Bapak Ibu faktor abiotik, artinya yang tidak hidup atau tidak bernyawa. Pertama sumber keuangan, yang kedua sarana dan prasarana, tiga lingkungan alam yang ada di sekolah kita, selanjutnya yang keempat agama dan budaya. Agenda kegiatan hari ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu, CGP atau saya sendiri mengajak kepala sekolah beserta komite untuk berdiskusi dengan orang tua siswa dan masyarakat setempat tentang program sekolah berdasarkan pemetaan 7 modal aset sekolah. Nah, ini yang akan kita diskusikan Bapak Ibu. Pertama adalah modal manusia atau biotik yang kita miliki saat ini di sekolah kita ini. Yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, keempat modal politik, yang kelima modal lingkungan alam, yang keenam adalah modal agama dan budaya, 7 modal finansial. Kita berdiskusi kepala sekolah dan semua yang hadir di sini untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, modal manusia di sini sudah mulai saya coret, tapi kalau ada kekurangan nanti Bapak Ibu boleh baik peserta diskusi, baik anak-anak kami atau orang tua murid, guru-guru boleh menambahkan ya. Namanya kita diskusi. Yang pertama modal manusia yang kita miliki sekarang ini Bapak Ibu, yaitu kepala sekolah yang memiliki dedikasi yang tinggi, bersemangat dan mendukung guru dalam pengembangan diri. Kemarin saya tanya beliau, berbincang-bincang dengan beliau. Beliau sudah berpengalaman selama 19 tahun menjadi kepala sekolah Bapak Ibu. Tentu sangat membantu kita di sini untuk pengembangan sekolah. Kemudian guru yang profesional dan memiliki semangat yang tinggi. Pada umumnya S1 semuanya dan sudah
sertifikasi sekitar 2 orang. Kemudian operator sekolah kita S1 baru ya Bapak Ibu. Kebetulan hari ini dia sudah. ya. Kemudian pegawai dan tenaga kependidikan kita Bapak Ibu. Kemudian murid yang soleh dan soleha, semangat dan aktif dalam kegiatan. Kemudian komite yang kooperatif. Itulah modal manusia yang kita miliki Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa masih ada yang lain yang saya tampilkan sini? Bapak Ibu maju dulu dan Bapak Ibu yang lainnya. Masih ada yang kurang Pak? Sudah. Kalau itu Bapak, masyarakat yang peduli, masyarakat yang di lingkungan sekolah itu termasuk di dalam yang Oh ya. Terima kasih Bapak Kepala. Jadi ada yang kurang kita tambahkan nanti, yaitu masyarakat yang di sekitar sekolah yang mau diajak bekerja sama, yang peduli dengan lingkungan sekolah kita. Yang lain masih ada Bapak Ibu? Ada sini orang tua siswa yang selalu mendukung ya. Kemudian ya masyarakat sekitar juga, pengawas yang melakukan supervisi secara berkala. Kemudian Bapak Ibu modal sosial, warga sekolah yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan kekompakan. Kemudian komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah sehingga bisa berkolaborasi dengan aktif, baik pimpinan, guru, siswa maupun orang tua siswa. Modal sosial ini bagaimana hubungan sosial kita nih Bapak Ibu di seluruh warga sekolah ini. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan puskesmas ya Bapak Ibu. Kita sering orang puskesmas datang ke sini, kadang memberi vaksin kepada kelas rendah dan kelas tinggi, kadang mengajarkan pada anak-anak kita bagaimana cara menggosok gigi yang baik, memotong kuku, kemudian juga menganjurkan bagaimana makanan sehat Bapak Ibu. Selanjutnya sampai saat ini masih berjalan di sekolah kita ini. Komite dan masyarakat yang mendukung program-program sekolah. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan UMKM setempat. Kita juga seterusnya modal politik Bapak Ibu. Aturan sekolah yang sifatnya mengikat. Di sekolah kita ini tentu ada tata tertibnya, kapan masuk, istirahat dan lain-lain Bapak Ibu. Kemudian kebijakan sekolah yang dilaksanakan oleh warga sekolah. Kemudian kita mendapat penyuluhan dan pembinaan dari dokter atau bidan atau perawat, pemberian vaksin gratis. Dia mendapat bantuan pendidikan bagi anak yatim, kemudian bantuan instalasi air sebenarnya ini Bapak Ibu. Kalau listrik ini kita ngadi subsidi. Kemudian modal agama dan budaya ya, di sekolah kita ini dibiasakan setiap hari Kamis dalam 1 minggu pembacaan Asmaul Husna 1 kali 1 minggu, kemudian ayat pendek dan ada kultum pada hari Jumat. Pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, pembiasaan pesantren kilat Bapak Ibu yang akan kita laksanakan kemarin, kemudian pentas agama di kebudayaan. Selanjutnya modal fisik tentu ruang kepala sekolah dan guru yang nyaman dan bersih, kemudian ruang kelas, ruang perpustakaan, halaman sekolah. Misalnya kita tidak ada ya Bapak Ibu, toilet siswa dan guru, kemudian sumber belajar dan alat peraga, kemudian ada juga kit ya Bapak Ibu di sekolah kita ini. Seterusnya Bapak Ibu, modal lingkungan alam. Nah, kita berada di tempat yang strategis, terletak di pinggir jalan. Lingkungan alamnya sejuk Bapak Ibu karena masih banyak tumbuh-tumbuhan dan dilingkungi oleh bukit. Tersedia lahan kosong ya Bapak Ibu. Terdapat banyak bukit. Ya. Kalau lingkungan alam ini menurut Bapak Ibu apa masih ada yang harus kita apakan ini? Cukup ya Bapak Ibu.
Dan modal finansial. Modal finansial ini sebenarnya sumber dana dari sekolah kita ini Bapak Ibu, keuangannya dari mana? Sebenarnya PIP tadi masuk ke sini Bapak Ibu. Kita pertama BOS ya, kita dapatkan dana BOS, baik BOSda maupun BOS reguler Bapak Ibu. Maka berdasarkan bantuan dana BOS tersebut sehingga kita dapat melaksanakan operasional sekolah kita ini. Kemudian ada infak dari setiap hari Jumat. Sekarang ini kadang agak terputus Bapak Ibu. Kemudian kita juga ada Basnas, walaupun hanya kemarin 2 orang dapat siswa kita. Kemudian bantuan pinjaman dan tabungan siswa. Kemudian bantuan anggota dewan kita dapat. Selanjutnya rencana tindak lanjut. Setelah melakukan pemetaan aset sekolah secara berkolaborasi dengan warga sekolah, diharapkan sekolah dapat menjadi aset sebagai kekuatan untuk diperlukan Bapak Ibu. Jadi tujuan diskusi kita ini setelah kita pertama untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, kemudian dengan adanya diskusi kita ini kami mohon bantuan seluruh pihak warga sekolah untuk membantu kita apabila dibutuhkan supaya aset yang kita punya ini dapat kita pergunakan untuk pengembangan pembelajaran, di mana pembelajaran itu lebih berpihak kepada murid Bapak Ibu. Kalau sekarang ini saya berada di modul 3.3 itu di mana seluruh program yang ada di sekolah ini berpihak kepada murid. Seperti saat ini Bapak Ibu, murid kami libatkan untuk ikut menyaksikan diskusi ini. Semoga nantinya murid juga mampu berlatih dari dini ya untuk bisa menyumbangkan suaranya. Kemudian dia punya pilihan ya dalam menentukan kegiatan di sekolah. Kemudian juga merasa memiliki bertanggung jawab dengan seluruh kegiatan atau kesepakatan yang kita buat di sekolah ini. Demikianlah Bapak Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi ada modal yang berhubungan dengan modal, coba dilihat dulu, modal fisik. Bangunan sekolah, coba lihat. Modal fisik ya. Jadi ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu semuanya anak-anak kami, ini kita warga sekolah ya. Sekolah kita inilah adanya. Nah, seperti ini. Namun kita selalu berjuang dan insya Allah Bapak dan Ibu, tahun ini kita dapat itu sebagai prioritas pembangunan sekolah. Ada 4 sekolah Pak Komite yang dapat disutra. 1 kita, yang 2 SD 31 Kota berapa kemudian 05 Tembulun itu Batu Balas ya. Itu disutra dari sampai 10 sekolah sampai 2 sekolah yang diprioritaskan. Kemarin kami sudah disuruh membuat bahan-bahan foto, sudah dikirim ke Painan untuk ke kementerian. Itu orang Painan lagi mengirim, kebetulan kasihnya sekarang adalah teman kita Edi Warman. Nah, jadi mudah-mudahan SD 31 Kota berapa itu soal musko di sini dulu tuh Pak Komite. Bau-baunya saya lihat keadaan. Dah barang beda juga loh, parah yo kan. Ampun parah ada gitu kan. Nah, itulah keadaannya. Sebelum itu dilanjutkan nanti pembangunannya, apa kuadu nak niat di masyarakat untuk memindahkan sekolah bukan ke pemukiman yang lebih padat penduduk. Kalau ada tentu ambo buat lo laporan, tapi kalau tidak itu akan dilanjutkan. Nah, kalau ada Pak Komite sabui lah, insyaallah itulah apa tu
bisa dikatakan 80% gitu. Sabalu nambo di SD 31 dulu, ambo di SD Daki Pendakian di Kusut Rata, Paralut Tuleng, tinggal ke Bukit, ndak apa pintu sekolah itu baru tahun 2008 balik maksud. 2008 balik. Kalau ada pulang dari sekolah itu monyet masuk ke dalam lagi. Habis yo balik rumahnya. Ambo sorting, ambo kirim ke kepala dinas kalau terdewas belajar akhirnya turun bantuan dapat 1,3 M. Paling bagus sekolah sekarang. Itu banyak dapat bantuan itu kamu di saat itu hanya 3 dapat tu. SD 3 Wali Langgai terletak di Gunung Aung. SD Sekabungto itu dananya di 1M. Kalau kini awak lu tahu nanti peninjauan dari Kementerian PUPR, nanti ditinjau ke sekolah layaknya untuk sekolah itu. Mudah-mudahan untuk modal fisik bisa kita tingkatkan dengan bermacam cara. Kalau pustaka kita sudah punya, tapi isinya belum, kita bertahap. Isinya kelengkapannya belum ada, mudah-mudahan kedepannya itu sekedar informasi kepada ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan. Ya, silakan. Ya. Kalau aku Pak bisniskan solar, Solar. Ya, Pak. Iya, guna ada bicara soal. Halo. Karena biasanya ya di Taratak dulu data pemborongnya itu kita pelaksana apa kan, data pemborong. Jadi aset-aset ku kalau bisa digunakan, kalau tidak nyambi diorang di dinas jadikan aset daerah. Nanti itu setelah kepastian Ibu Kerajo, bahan-bahanku kita buat surat, kita ajukan ke Painan, seluruh asetku kami manfaatkan untuk berusaha. Bisa tu, atau dilelang untuk patukang, kayu-kayu segala macam bisa kita program itu. Tapi kalau tidak, nyu di apa tu, dinilai aset waktu, misalkan itu aset nilainya 10 juta Pak, bisa sekolah mengajukan. Kalau tidak kami tarik lapor ke apa, nyu masuk PT 10 juta tu ke Bupati, dan bahan tu terserah nyu olehnya gitu. Kalau awak tidak betul dong, kita buat nanti laporan penggunaan aset bekas go untuk pembuatan usaha. Itu bisa sering terlibat. Ya. kalau ini tentang pembangunan itu kepala atau kerja yang bisa dibangun. Itu nanti ya. Untuk yang dibangun itu nanti lokalnya, lokal Nanado, itu di apa kan? Itu lokal kan banyak kan? Lokal 6, nang ketik ada 39. Cuman patangku je minta lokal nan lamu selepak nan apa tu besok lo lalai. Kalau nan lamu kan baris situ dia. Tapi aku minta sado dah. Sejalan sado lain. Acik warna iyo ko di sekolah itu kan. Jadi itu gambarannya tu. Lokal dia ni. Yo dulu pun itu sekolah kita ada untuk nyanyi mau tahu. Itu nah. Nan itu patang lampu sambil video yo kirim mana nampak patang air tu. Patang air tu bosok ting dia. Ada video tu simpan. Ada dia. Ada cerita yang tu. Jadi katanya kalau untuk kata air tu ke PSDA Pak gue punya laporannya. Jadi itu alun nak boleh gue. Itu adalah kabar gembira untuk kita semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan terwujud hendaknya. Jadi sekolah kita ini baru semuanya Bapak Ibu. Kami harapkan anak-anak kami supaya lebih semangat sekolah. Ya karena sekolah kita ini sering kena banjir. Insya Allah mungkin kata Bapak Kepala dibuat pakai tangga sekitar 1 meter tingginya.
Mungkin bisa lantainya semuanya keramik. Itulah Bapak Ibu. Tapi itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala kepada kita semua termasuk Pak Komite. Kalau ada tanah yang di Kampung Kayuaro tentu lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini nanti Bapak Ibu kalau ada tanahnya yang luas mungkin bisa membantu kita, itulah kerjasama masyarakat dengan warga sekolah, kepala sekolah dan kita semua Bapak Ibu. Baik, demikian saja. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada antara so. Ada yang mengusulkan pala dede ini. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak, dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.